Selamat pagi, saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Saudara-saudara, kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya, marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Selasa 25 Agustus 2026, Pekan Biasa ke-21, Ofisi Pekan Pertama, Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang Maha Mulia. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormati-Nya dengan pujian. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang Maha Mulia. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang Maha Mulia. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah Gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang Maha Mulia. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan berdekat hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang Maha Mulia. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang Maha Mulia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang Maha Mulia. Mada. Ya Tritunggal Maha Mulia yang mengatur segalanya, siang untuk kerja giat, malam untuk istirahat. Waktu pagi, waktu senja, siang malam selamanya. Kami mohon perlindungan dari kemurahan Tuhan. Kami umat-Mu bersatu sujud menghadap padamu, memanjatkan permohonan teriring madah pujian. Ya Bapa yang baik hati, luluskanlah doa kami. Berkat jasa Yesus Kristus yang mencurahkan Roh Kudus. Amin. Pendarasan Mazmur. Tuhan akan mengadili kaum miskin dengan adil. Mazmur 9b. Berbahagialah hai kamu yang miskin, sebab milikmulah kerajaan Allah. Ya Tuhan, mengapa Engkau jauh? Mengapa Engkau menyembunyikan diri di waktu kesusahan? Orang durhaka menyusun rencana busuk dalam hatinya. Tak kenal lelah ia mengikhtiarkan yang jahat. Orang berdosa membanggakan kekejian hatinya. Orang angkara menyombongkan keserakahannya. Orang angkuh menghina Tuhan. Allah takkan melampiaskan amarahnya. Ia takkan mengganggu rencanaku, dan aku akan unggul selama-lamanya. Ya Allah yang Maha Tinggi, orang jahat tidak ambil pusing akan perintah-Mu. Ia menentangnya mati-matian. Ia berkata dalam hati, aku takkan goyah. Pasti aku tetap muncul dan takkan sial. Mulutnya penuh kutukan, tipu muslihat dan kekerasan. Lidahnya penuh kelaliman dan kejahatan. Ia mengadang di tengah alang-alang dan membunuh orang yang tak bersalah di tempat sunyi. Matanya mengintai si malang. Seperti singa ia mengendap di balik semak. Ia mengendap untuk menangkap si malang.
ia menyergap dan menyeretnya pergi. Orang sial itu terjerat dalam jaring, si celaka terperosok ke dalam perangkap. Orang jahat berkata dalam hati, Allah sudah lupa. Allah tak memperhatikan, takkan melihat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan akan mengadili kaum miskin dengan adil. Ya Tuhan, pandanglah kesusahan si malang. Bangkitlah ya Tuhan Allah, ulurkanlah tangan-Mu. Jangan Kau lupakan orang yang tertindas. Mungkinkah orang jahat menghina Engkau selamanya? Mungkinkah Kau biarkan dia berpikir Allah takkan membalas? Pandanglah kesusahan si malang. Bertindaklah dengan kekuatan tangan-Mu. Kepadamu-lah orang malang menyerahkan diri. Engkau yang menolong yatim piatu. Patahkanlah lengan orang berdosa dan balaslah kejahatannya. Mungkin dosanya luput dari pandangan-Mu. Tuhanlah Raja untuk selama-lamanya. Biarlah bangsa kafir lenyap dari muka bumi. Ya Tuhan, dengarkanlah ratapan orang miskin. Arahkanlah perhatian-Mu dan condongkanlah telinga-Mu. Belalah para yatim piatu dan kaum tertindas. Jangan sampai orang angkuh menabur ketakutan di bumi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan, pandanglah kesusahan si malang. Sabda Tuhan adalah sabda murni bagaikan perak yang dimurnikan dalam api. Mazmur 11. Bapa berkenan mengutus puteranya demi kita kaum miskin.
Tolonglah ya Tuhan, sebab habislah orang jujur. Lenyaplah orang setia dari antara umat manusia. Dusta belaka yang dibicarakan satu sama lain. Bibirnya manis tetapi hatinya mendua. Semoga Tuhan merenggut semua bibir yang lincih, semua lidah yang berbicara sombong. Kata mereka, lidahlah kekuatan kami. Bibirlah senjata kami, siapa dapat mengalahkan kami? Tuhan bersabda mengingat jeritan orang miskin dan rintihan kaum tertindas. Sekarang aku bangkit, aku akan memberikan pertolongan kepada mereka yang mengharapkannya. Sabda Tuhan adalah sabda murni, bagaikan perak teruji yang dimurnikan 7 kali dalam api. Engkau ya Tuhan memelihara kami. Engkau melindungi kami sejak dahulu ya Allah kekal. Orang berdosa berkeliaran di mana-mana, menggali lubang perangkap untuk sesamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sabda Tuhan adalah sabda murni, bagaikan perak yang dimurnikan dalam api. Bacaan dari surat Paulus kepada Titus bab 3 ayat 3 sampai 15. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya
agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat, dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Segera sesudah kukirim Artemas atau Tikhikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Tolonglah sebaik-baiknya Senas ahli Taurat itu dan Apolos dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan sesuatu apa. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Salam dari semua orang yang bersama aku di sini, dan sampaikanlah salamku kepada mereka yang mengasihi kami di dalam iman. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá, artikel ke-938. Berusahalah untuk hidup sedemikian rupa sehingga engkau dengan sukarela dapat mencegah dirimu untuk menikmati keenakan dan kesenangan yang engkau anggap tidak pantas bagi kesenangan manusia pengabdi Allah lainnya. Ingatlah, engkau adalah biji gandum, seperti dikatakan Injil. Jika engkau tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tidak akan berbuah. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa bagi saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili untuk mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa hingga mereka beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang juga terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sedang kesusahan, apapun kesusahannya. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik. Celikkanlah mata pemimpin mereka akan keberadaanmu, agar pemimpin dunia ini tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita doakan juga pemimpin negara kita supaya mendapatkan hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat yang adil dan makmur, yang saling bertoleransi. Kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing.
Marilah berdoa. Allah Maha Kuasa, kami mohon kepadamu, semoga kami selalu merenungkan kehendak-Mu dan melaksanakannya dengan perkataan dan perbuatan. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami di channel Puspita Surabaya ini, sehingga kita dari berbagai tempat bisa dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Saudara-saudara, marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.